Selamat datang kembali di sesi penyelaman mendalam kita. Nah, hari ini kita mau coba menelusuri jejak masa lalu Nusantara, tapi lewat jalur yang unik nih, yaitu seni litografi. Ini kan era sebelum ada kamera ya, jadi teknik cetak batu ini jadi semacam mata kita ke masa Hindia Belanda. Kita pakai materi yang Anda bagikan ini sebagai panduan. Iya, betul sekali. Litografi ini, atau seni cetak batu ya, bisa kasih kita gambaran visual yang detail banget. Jadi buat siapa aja yang tertarik sama sejarah kayak Anda misalnya, ini tuh kayak jendela yang wah tak ternilai lah. Yang menarik nih dari sumbernya litografi itu ternyata bukan sekedar seni ya, fungsinya luas. Jadi alat dokumentasi, eksplorasi, bahkan tadi disebut ada peran diplomasi kolonial juga. Nah ini yang perlu kita bongkar nih. Tepat. Detailnya itu luar biasa dan penting juga kemampuannya untuk dicetak ulang. Jadi gambar Nusantara itu bisa tersebar luas. Ini sumber yang kaya banget ya. Tapi ya kita juga perlu kritis sedikit ya. Ini kan sudut pandang siapa yang tergambar di sana. Itu pertanyaan lain. Oke, kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Katanya kan ini berawal di Batavia. Sumber Anda nyebutin sekitar paruh kedua abad ke-17. VOC itu udah butuh juru gambar. Buat apa tuh awalnya? Iya betul, buat dokumentasi wilayah kekuasaan mereka. Dan ini bukan sembarang orang loh, mereka disiapkan dulu. Ada Sekolah Angkatan Laut Batavia berdiri 1743. Nah di situ calon pelukisnya belajar gambar. Awalnya fokus ke yang strategis. Strategis gimana tuh? Ya kayak gambar satwa liar, benteng pertahanan, atau garis pantai. Tapi menariknya permintaan buat seni yang sifatnya pribadi gitu juga tinggi ternyata di Batavia. Oh iya, maksudnya kayak potret diri gitu? Buat para pejabat VOC atau saudagar kaya? Nah itu dia, jadi semacam simbol status lah ya saat itu. Pasti. Sampai gubernur jenderal sendiri pengen lukisannya dipajang di Kastil Batavia kan? Wah. Persis. Dan lebih jauh lagi, ini nggak cuma soal status atau dokumentasi. Seni ini jadi alat diplomasi juga. Semacam soft power gitu kali ya. Diplomasi? Gimana contohnya? Ada contoh menarik di sumber Anda. Misal, Susuhunan Surakarta itu dikasih 5 lukisan. Terus Sultan Palembang dapat lukisan pelabuhan Amsterdam dari J.P. Koen. Oh, dari Caen langsung ya? Iya, bahkan Raja Bali sama Sultan Martapura juga dapat lukisan kapal Belanda. Ini kan cara halus buat nunjukin pengaruh, nunjukin kehebatan Belanda gitu. Oke. Jadi ada agenda politik dan citra di baliknya ya. Tapi di sisi lain, para seniman ini beneran terjun ke lapangan juga kan? Ikut ekspedisi ilmiah, merekam alam, situs-situs kuno, benteng. Nah, karya mereka inilah yang akhirnya mengisi buku-buku di Eropa dan ikut membentuk pandangan orang sana tentang Nusantara. Betul sekali. Dan beberapa nama penting muncul ya dari catatan Anda. Ada misalnya Adrianus Johannes Beek. Dia yang mengabadikan situs penting kayak Candi Mendut ya, itu kan Candi Buddha kuno di Jawa Tengah. Karyanya tahun 1852. Terus ada satu lagi yang kayaknya produktif banget nih, Abraham Salm. Antara 1865 sampai 1873. Dia ini gila sih, sumber Anda nunjukin dia melukis, wah macam-macam banget. Lanskap Jawa, air terjun, danau, tapi juga kehidupan sehari-hari. Iya, itu yang menarik. Ada suasana kampung, pesta rakyat, bahkan pengiriman tebu ke pabrik gula. Bener-bener kayak ngasih lihat panorama visual yang lengkap gitu ya. Cakupannya luas banget ya, jadi nggak cuma pemandangan yang indah-indah aja, tapi ya kehidupan nyata masyarakatnya juga coba ditangkap. Betul. Terus ada lagi nih, Josias Cornelis Rappard. Ini agak belakangan ya, 1982 sampai 1989. Fokusnya kayaknya agak beda lagi ya. Iya, kayaknya dia lebih fokus ke aktivitas sosial dan ekonomi. Kayak panen padi, terus ekspedisi ke Kalimantan juga ada, panen kopi di Dampit Malang, bahkan disebut juga dia rekam momen dramatis kayak penyelamatan korban banjir. Wah, itu detail banget ya, jadi ada potongan-potongan cerita kemanusiaan juga di sana. Iya, jadi lebih hidup gitu kesannya. Dan selain manusianya, tempat-tempat ikonik juga ikut rekam ya, jadi saksi bisu sejarah. Sumber Anda kan nyebutin tuh, ada gambar Krakatau oleh John Weber tahun 1780. Wah, itu jauh sebelum meletus dahsyat ya berarti. Jauh. Terus ada suasana kapal dagang Belanda di Anyer, reruntuhan Istana Sultan Banten, sampai
prasasti peringatan pengkhianatan Peter Aberfeld di Batavia. Jadi tiap gambar itu punya ceritanya sendiri. Jadi jelas banget ya, ini bukan cuma sekedar gambar-gambar antik yang indah dilihat. Ini beneran sumber visual primer. Penting banget buat memahami Nusantara di masa lalu. Tepat sekali, bukti visual langsung dari zaman itu kan? Nggak bisa digantikan. Betul. Dan hari ini nilainya itu udah lebih dari sekedar arsip sejarah loh. Litografi ini kan jadi barang koleksi yang dicari orang, bahkan jadi investasi. Kita tahu karya maestro kayak Raden Saleh, itu nilainya bisa, wah fantastis. Jutaan dolar ya, gila. Iya, tapi ya di sisi lain buat banyak orang, ini juga jadi elemen dekorasi aja. Tapi dekorasi yang ngasih nuansa historis, elegan, jadi cara kita nyambung secara visual ke masa lalu gitu. Oke, jadi kita udah lihat nih gimana litografi jadi semacam jendela visual ya ke lanskap manusia, momen-momen Nusantara sebelum era fotografi. Rekaman yang detil, tapi ya seperti tadi disinggung, dibentuk juga oleh konteks pembuatannya. Nah, kira-kira apa nih arti semua ini buat Anda yang menyimak? Mungkin satu hal aja ya buat direnungkan lebih dalam. Gini, cara kita melihat masa lalu itu kan seringkali dibentuk oleh siapa yang megang kuas atau pena, ya kan? Karya-karya ini emang luar biasa, kita akui. Tapi mayoritas kan datang dari perspektif Eropa. Nah, ini munculin pertanyaan penting. Gimana ya kira-kira cerita visual Nusantara kalau aja lebih banyak suara lokal, mata lokal yang punya kesempatan sama buat merekamnya waktu itu? Sesuatu yang menarik mungkin untuk dipikirkan, sambil Anda mengapresiasi keindahan karya-karya litografi ini.